Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tiang Mistik. Malam ini, gua bakal bawain kisah nyata dari ujung barat Pulau Jawa, sebuah desa tersembunyi di Banten yang menyimpan rahasia kelam, bagian 2. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Keesokan harinya, Reza terbangun dengan perasaan aneh. Udara di desa terasa lebih sunyi dari biasanya, terlalu sunyi. Tak terdengar suara ayam, anak-anak, atau bahkan angin. Saat ia keluar dari pondok, matanya membelalak. Rumah-rumah yang semalam masih berdiri kini tinggal puing-puing batu dan kayu lapuk. Tanah tempat mereka berdiri terlihat hangus, seperti dilalap api hitam. Namun yang paling mengerikan, tidak ada satupun warga yang tersisa. Semua menghilang, seolah mereka tak pernah ada. Panik, Reza berlari ke arah balai desa yang juga sudah runtuh. Ia berteriak memanggil Mbak Jailani, Pak Lurah, bahkan Wandi, tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Saat ia berlari ke arah kebun belakang, ia melihat satu hal yang membuat tubuhnya gemetar. Di tengah lapang tanah kosong, berdiri tegak patung yang dulu ia lihat di hutan. Namun kali ini, patung itu lebih besar, dan senyumnya jauh lebih lebar. Mulutnya terbuka seolah sedang tertawa, dan dari celah bibirnya menetes cairan merah pekat seperti darah. Reza mencoba kabur keluar dari desa, melewati jalan hutan yang biasa ia lalui. Tapi anehnya, jalan itu kini seperti berputar-putar. Setiap kali ia berjalan jauh, ia kembali lagi ke tempat yang sama, depan patung batu itu. Ia terjebak. Di tengah keputusasaan, ia membuka kembali buku catatan tua dari tasnya dan menemukan satu halaman yang entah sejak kapan muncul. Desa yang dikorbankan akan dilupakan dunia. Tak ada jejak, tak ada ingatan. Hanya yang terpilih yang akan mengingat dan menderita. Reza mulai sadar, desa ini telah ditelan oleh sesuatu yang lebih besar dari waktu dan ruang. Menjelang malam, Reza mendengar suara gamelan mengalun dari balik kabut. Ia melihat siluet-siluet warga yang menari di kejauhan. Tubuh mereka perlahan memudar seperti asap. Ia mencoba mendekat, namun tanah di sekelilingnya mulai retak, dan dari retakan itu muncul tangan-tangan kurus yang mencoba menyeretnya. Dalam kegilaan itu, Reza hanya bisa menjerit, menyadari bahwa Karangsari bukan lagi desa. Ia kini berdiri di antara batas dunia manusia dan dunia lain, dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan menuntaskan apa yang telah ia mulai. Reza mengurung diri dalam pondok kecil yang masih tersisa. Buku catatan tua Mbah Jailani kini menjadi satu-satunya petunjuknya. Di antara lembaran rapuh itu, ia menemukan cerita tentang kutukan Banten Selatan, sebuah perjanjian berdarah yang terjadi ratusan tahun lalu antara pemimpin desa pertama dan makhluk dari alam bawah. Dalam cerita itu, disebutkan bahwa demi melindungi desa dari serangan dan kelaparan, pemimpin desa menyerahkan tumbal manusia kepada makhluk penjaga dan sebagai gantinya, desa mereka diberi kemakmuran yang tidak wajar. Namun perjanjian itu harus diperbarui setiap 7 keturunan, atau konsekuensinya adalah penghapusan seluruh desa dari dunia manusia. Dalam kegelisahannya, Reza membakar kemenyan yang ia temukan dalam kotak tua, berharap bisa memanggil roh Mbah Jailani. Asapnya menebal, dan di tengah lingkaran garam, suara tua yang serak dan berat muncul dari balik bayangan. Suara itu mengaku sebagai penyaksi perjanjian. Ia mengatakan bahwa Karangsari telah melewati masa tumbal terakhirnya, dan karena keturunannya menolak meneruskan ritual, desa pun dikembalikan kepada dunia asalnya, dunia para pemuja lama. Reza, sebagai orang luar, justru terjebak sebagai saksi hidup yang membawa catatan kutukan keluar dari siklus. Tak lama setelah itu, Reza mengalami kilas balik masa lalu dalam mimpinya. Ia melihat dengan jelas para leluhur desa berpakaian putih lusuh melakukan ritual pengorbanan di altar batu. Patung itu dulunya hanya dasar altar. Mereka menyembelih anak-anak, menari di bawah bulan,
dan menyiram darah ke tanah. Di langit, bayangan raksasa bertanduk mengawasi dari kejauhan. Reza terbangun sambil berteriak, menyadari bahwa energi tempat ini terus menariknya lebih dalam. Ia bukan hanya menyaksikan sejarah, ia sedang hidup di dalam kutukan yang terus mengulang siklusnya. Pagi harinya, dari kejauhan ia melihat seseorang mendekat. Seorang wanita tua berjubah gelap dan membawa kantong kain berisi tulang-tulang kecil. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Endah, satu-satunya pewaris dukun pemelihara perjanjian yang tersisa. Dengan suara rendah, ia berkata, "Waktu kita tak banyak, gerbang sudah terbuka. Kalau tidak segera dikunci, bukan hanya desa ini yang akan hilang." Reza menatapnya dengan napas tertahan. Kini ia tahu, kutukan Banten Selatan bukan hanya legenda, dan ia adalah bagian dari akhir atau awalnya. Malam itu, Bu Endah mengajak Reza ke sebuah bukit sunyi yang disebut warga zaman dulu sebagai Pasir Getih. Di sanalah darah tumbal pertama tumpah ratusan tahun lalu. Saat mereka tiba, tanah terasa panas meski angin malam berhembus. Di tengah bukit berdiri sebuah batu menhir dengan cekungan kecil di atasnya, tempat darah para korban dikumpulkan untuk memanggil makhluk penjaga. Bu Endah meletakkan tulang-tulang dari kantong kain ke atas batu itu, lalu menyiramkannya dengan air bunga yang berbau busuk. Langit tiba-tiba bergemuruh meski tak ada awan. Reza bisa merasakan sesuatu bangkit dari dalam tanah. Reza mulai melihat kilatan masa lalu di hadapannya. Bukan lagi dalam mimpi. Ia menyaksikan ritual tumbal pertama. Seorang anak lelaki berusia sekitar 7 tahun diikat dan dipersembahkan di altar batu, sementara penduduk desa menyanyi dalam bahasa yang kini sudah hilang. Tangisan anak itu tak digubris, golok keramat diturunkan oleh sang dukun, dan begitu darah pertama menetes, tanah berguncang dan langit menjadi merah. Dari balik hutan, sosok tinggi bertanduk muncul, menunduk seolah menerima hadiah. Ritual ini menandai awal dari perjanjian yang menghancurkan 7 generasi berikutnya. Setelah penglihatan itu usai, tubuh Reza terasa lemas. Bu Endah menjelaskan bahwa karena Reza menyaksikan tumbal pertama, kini ikatan kutukan mulai mengalir dalam darahnya. Ia tidak bisa keluar dari Karangsari tanpa membawa sisa kutukan itu bersamanya. Reza pun bertanya, apakah ia akan mati seperti warga lain? Bu Endah menjawab lirih, belum. Tapi jika kamu gagal mengakhiri lingkarannya, kamu akan jadi tumbal terakhir. Ucapan itu menghantam batin Reza. Ia tak lagi hanya peneliti, tapi kini menjadi bagian dari cerita horor yang tak tertulis dalam buku manapun. Saat mereka turun dari bukit, tanah kembali bergetar. Dari balik pepohonan, terdengar jeritan panjang seperti tangisan anak kecil bercampur lolongan hewan. Reza menoleh dan melihat bayangan anak kecil berdiri di antara pohon dengan wajah yang dipenuhi luka lama dan mata putih tanpa bola. Anak itu menatapnya, diam, menunggu. Reza tahu, tumbal pertama belum pergi. Arwahnya masih terjebak dan menuntut akhir yang belum pernah ia dapatkan. Malam itu, Reza tak bisa tidur, karena kini arwah itu mengikuti dimanapun ia melangkah. Bu Endah membawa Reza ke pusat desa yang kini telah ditelan kabut. Di sana, ia menggambar lingkaran ritual besar menggunakan darah ayam hitam, garam, dan tanah dari makam para leluhur. Di tengah lingkaran itu, diletakkan kitab kuno berbalut kulit manusia, warisan para dukun terdahulu. Ritual ini adalah satu-satunya cara untuk memutus perjanjian kutukan yang telah mengikat Karangsari selama berabad-abad. Tapi ada satu syarat, harus ada seseorang yang bersedia menjadi jembatan, tubuh hidup yang akan menjadi saluran energi antara dunia manusia dan alam gaib. Dan Reza dipilih. Malam itu, ritual dimulai. Api unggun menyala tinggi dan suara mantra bergaung dalam bahasa kuno. Reza duduk di tengah lingkaran, matanya tertutup, sementara Bu Endah memegang keris pusaka di depan altar, patung batu yang kini sudah dipenuhi retakan. Kabut pekat mulai bergerak seolah hidup,
membentuk wajah-wajah mengerikan yang menangis dan tertawa bersamaan. Tiba-tiba, bayangan raksasa bertanduk muncul dari tanah, tubuhnya seperti asap dan darah, dengan suara berat yang mengguncang bumi. "Siapa yang berani memutus perjanjianku?" gumamnya. Bu Enda menjawab, "Waktumu sudah selesai." Makhluk itu mengamuk, melepaskan suara teriakan ribuan arwah yang menderita. Tanah retak, angin berputar membentuk pusaran besar. Reza menjerit kesakitan saat tubuhnya dihinggapi energi dari dua dunia yang bertabrakan. Kilatan kilat menghantam altar, dan patung batu itu pecah berkeping-keping, memuntahkan cairan hitam yang menguap menjadi asap. Dalam kekacauan itu, Reza melihat kembali semua wajah warga desa, termasuk Mbah Jailani dan anak kecil tumbal pertama, tersenyum padanya sebelum menghilang bersama kabut. Ritual itu berhasil, tapi dengan harga mahal. Saat fajar menyingsing, Bu Enda ditemukan tak bernyawa di luar lingkaran. Tubuhnya membatu seperti arka. Reza pingsan, dan saat terbangun, ia sudah berada di pinggir jalan luar desa. Tak ada tanda-tanda Karangsari. Bahkan saat ia kembali dengan bantuan polisi dan tim SAR, mereka hanya menemukan hutan liar tak terjamah, tanpa jejak satupun bangunan. Karangsari benar-benar lenyap. Tapi yang paling mengejutkan, kamera dokumentasi Reza masih utuh, dan saat ia memutarnya, ada satu rekaman terakhir. Dirinya sendiri, duduk di tengah ritual, menatap kamera dengan mata hitam legam, dan tersenyum. Sejak kejadian itu, Reza mencoba kembali ke kehidupannya di kota. Ia menyerahkan sebagian catatan dan rekaman ke pihak kampus, namun tak ada yang percaya. Bahkan para dosen menyangka ia mengalami gangguan jiwa pasca trauma. Rekaman ritual yang seharusnya menjadi bukti, kini hanya berisi noise dan gambar kabur, hanya satu file yang tetap utuh. Video dirinya duduk di tengah lingkaran ritual, dengan mata hitam legam dan senyum tak wajar. Ia sendiri tidak ingat pernah merekam bagian itu. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantui tidurnya, tentang tanah yang merekah, anak kecil menangis, dan patung-patung yang membisikkan doa kutukan. Ia memutuskan untuk kembali ke ujung kulon sendirian, berharap bisa menemukan jejak Karangsari. Tapi hutan itu kini benar-benar kosong, seolah desa itu tak pernah ada. Bahkan penduduk desa-desa sekitar mengaku tak pernah mendengar nama Karangsari sama sekali. Reza mulai bertanya-tanya, apakah semua itu benar-benar terjadi, atau hanya ilusi yang ditanamkan oleh kekuatan gaib yang masih melekat padanya. Tapi saat ia membuka peta tua yang ia bawa, ada satu titik kecil berwarna merah di pojok bawah yang sebelumnya tidak ada. Di sampingnya tertulis satu kata, Tumbal. Beberapa minggu kemudian, kasus menghilangnya Reza mulai ramai dibahas di forum-forum misteri. Seorang pendaki mengaku melihat seorang pria berjalan sendirian ke dalam hutan ujung kulon, tanpa bekal dan tanpa arah. Ia tak pernah kembali, namun yang paling menyeramkan, salah satu anggota tim pencari menemukan sesuatu yang tertinggal di bekas perkemahan Reza. Sebuah buku catatan kulit tua, terbuka di halaman terakhir. Tulisan tangannya jelas, namun tidak menggunakan huruf Latin, melainkan simbol kuno yang sama seperti pada kitab kutukan. Di bawah halaman itu, tergambar sebuah lingkaran ritual dan patung dengan mulut yang tersenyum. Cerita Reza pun berakhir menjadi legenda. Orang-orang yang masuk terlalu jauh ke dalam hutan ujung kulon, kadang mendengar suara gamelan samar di kejauhan, atau melihat anak kecil berdiri di antara pepohonan. Tak ada yang tahu pasti, apakah Karangsari benar-benar lenyap, atau hanya bersembunyi di balik lapisan realitas yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Tapi satu hal yang pasti, di tempat yang paling hening dan terlupakan, sesuatu masih menunggu. Dan mungkin ketika seseorang dengan darah yang tepat datang lagi, gerbang itu akan terbuka sekali lagi.